semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica dan kali ini diskusi bareng lagi sama Kiki. Halo Kiki, apa Halo kabar? Kak, iya baik. Boleh perkenalan ulang lagi aja Ki. Mungkin ada yang belum Oke, kenal nih. iya iya. Oke, makasih Kak Ica karena aku udah diundang gitu kan untuk diskusi barengan lagi. Dan buat kalian yang mungkin viewers barunya Kak Ica ya, aku Kiki dari channel Rizky Octavian. Biasanya di channelku itu aku ngebahas kayak novel-novel fantasi, misteri, sama thriller. Kayak gitu aja sih kayaknya Kak. Oke, jadi sebelumnya kita pernah diskusi juga ya Ki ya. Diskusi Iya, buku Dia Adalah Kakakku, karyanya Terelie. ah, Nah, kali ini kita iya. mau diskusi lagi. Bukunya adalah ini, Funiculi Funicula yang kedua. Oke, ini kita sama-sama baru ya Ki bukunya ya. Iya, Sama baru beli. masih brand new. Masih Masih brand brand new. new. Jadi sebenarnya yang ngajak baca bareng tuh Kiki gitu. Tapi nanti video diskusinya di sini di channel yang Kedik Books. Langsung aja ya Iya. Ki ya. Kita masuk Oke. ke pertanyaannya. Jadi sebenarnya di sini aku ada beberapa pertanyaan. Cuma mungkin beberapa pertanyaan ini jawabannya ada di buku ketiga kayaknya gitu. Tapi nggak apa-apa kita Oh, eh, kayaknya di ya. ketiga. Waduh, kalau kayak gitu gimana nih? Tapi Oke, oke, nggak apa-apa deh. kita kan nggak tahu nih. Jadi kita cuma ngira-ngira aja gitu. Tapi kayaknya kalau kita Ah, baca ah, buku ah. ketiganya jawabannya bakal dapet gitu. Hmm, Sebelum kita bahas ceritanya, aku pengen tahu dulu dong impresi secara keseluruhan nih dari Kiki untuk buku Funiculi Funicula 2 ini kayak gimana sih gitu. Boleh juga kalau mau dibandingin sama buku yang pertamanya. Kalau impresiku sih ya, ini lebih sedih daripada buku pertama. Karena aku kan udah baca buku pertamanya juga. Cuman mungkin karena buku pertama itu aku membacanya, kayaknya jaraknya lumayan jauh ya sama buku yang ini. Aku yang buku pertama itu Januari 2022. Jadi ke November 2023 itu kan jauh ya, setahunan lebih, hampir 2 tahun lah ya ibaratnya. Jadi tapi mungkin ya karena apa sih nuansanya kayaknya lebih dapet di ini kayaknya sih. Karena aku kan bacanya kan kayak di akhir tahun gitu kan. Akhir tahun kan biasanya kan kayak hujan kayak gitu kan Kak. Nah, ketika baca ini kayak nuansa sedihnya tuh lebih dapet daripada buku yang pertama. Aku nggak tahu kenapa sih. Atau mungkin karena waktu itu buku pertama kali ya. Jadi kayak lebih sedikit lebih apa ya ringan gitu kali lah ya. Mungkin penulisnya pengen memperkenalkan dulu gitu ke pembaca. Sementara kalau di sini itu kan mungkin kita udah kebiasaan ya. Ya. Itu sih impresi pertamaku ini lebih sedih. Oke, terima kasih Ki. Kalau untuk aku pribadi, aku malah kebalikannya sama Kiki. Jadi, Oh, menurut aku yang sedih itu yang buku pertama. Buku pertama itu oh gitu. iya aku sampai nangis semuanya. Aku malah kayaknya nangis semuanya deh. Tapi Oh, kalau di buku yang ini tuh aku nggak sedihnya itu bukan yang sampai meneteskan air mata gitu loh. Jadi kayak iya cuma iya. cuma dapat heartwarmingnya aja gitu kalau di buku yang ini. Oh iya Tapi kalau secara iya. tulisan, aku lebih suka yang ini Ki. Kalau Kiki gimana? Iya sama sih. Secara narasi dan secara keseluruhan gitu, lebih suka yang pertama apa yang kedua? Secara cerita ya. Kalau secara cerita emang bagusan yang ini. Bagus yang kedua ya Ki ya? Heeh. Lebih apa ya? Mungkin tokoh-tokohnya itu lebih general. Seingat aku kalau Hmm. di buku pertama itu kayaknya nggak sampai yang kalau di sini kan ada kayak yang apa sih usianya udah yang agak tua gitu kan, kayak 30 tahun lebih tua atau apa gitu kan. Kalau di yang buku pertama seingat aku tuh kayaknya masih pada dewasa Muda. muda. Ya kayak Good 30-an save. gitu Ki ya? Jadi kayaknya karakternya kurang dieksplor gitu. Kalau di sini kan juga ngebahas tentang siapa itu namanya keluarganya dari yang punya kafe kan. Oh Jadi iya, di sini lebih dieksplor sih menurut aku kayak gitu. iya iya Lebih betul. complicated, lebih complicated. Setuju, setuju. Jadi memang di buku yang Mm-mm. kedua ini dia jauh lebih banyak apa ya tambahan ceritanya gitu ya di luar Iya, dari uh-uh. cerpennya gitu. Kayak additionalnya gitu. Ya kayak editionnya. Addition. Iya, Dan lucu sih sebenarnya. iya lucu apalagi ini ya anaknya Heeh. tau gak sih? Dia lucu banget. Anaknya yang punya kafe, anaknya yang Anaknya punya punya kafe lucu banget. dia lucu. Kita sama-sama setuju nih berarti. Aku bahkan sampai nandain sih Bagian mana bagian nih? yang lucunya itu.
Ada di halaman 22, Kak. Dua-dua. Ya Allah, aku ngakak sih. Yang mana? Waktu itu Oh, yang Daku itu ya? ada ya daku-daku itu. Aku nggak ngerti sih si anaknya punya kafe ini kan nggak tahu ya dia mungkin sudah berkembang belajar banyak gitu ya. Kayaknya dia ngeliatin sastra-sastra di Jepang gitu. Jadi kayaknya ngomongnya udah mulai baku gitu ya. Jangan tinggalkan daku gitu. Anak kecil loh ngomong kayak gini. Iya, terus di Itu belakang sih. juga ada yang dia bilang, "Yay, this is my first debut ya," kata gitu. Itu di mana ya? Yang pas Oh iya iya iya. itu Iya juga iya. lucu. Iya iya iya. Dia sosokan Inggris. Lucu sih anak kecil ngomong Inggris gitu. Itu kayak ada nuansa yang lain gitu kan. Jadi Nah, di betul. cerita yang ini. Dibandingkan di yang Mm-mm. pertama. Terus ngomong Iya. soal cerita nih, dari 4 cerita yang ada, mana yang paling favorit buat Kiki? Waduh. Sejujurnya sih ya ini aku harus cek ulang kembali karena aku bacanya kan sudah hampir sebulan yang lalu ya. Iya ya, Jadi mungkin aku agak baru tamat agak loh. terlalu iya, aku mungkin agak lupa, cuman bentar. Aku mau ngecek judulnya aja. Judul babnya itu kan saya kan beda-beda. Beda-beda. Dan mm-mm, kayaknya sih ya, aku yang paling suka itu yang itu loh, yang suami istri itu. Oh, yang Yang si terakhir ya? suaminya itu yang si suaminya itu apa mau ngasih kado cuman kayak nggak sempet gitu itu kayak plot twist sih sebenarnya. Oh, plot twistnya kenapa Soalnya nih? kan oh gini menurut aku sih ya itu kan si tokoh suami ini muncul di bagian awal aku lupa ya di bab 1 atau di bab 2 gitu cuman dia tuh muncul Oh, iya dan ya. dia kan ngasih tahu tuh kalau mau ngasih kado ke istrinya cuman orang-orang di sekitarnya pada saat itu kayak kayak nggak care gitu kayak ya udah sih tinggal ngasihin aja gitu kan apa susahnya. Terus ketika di bagian akhir itu ternyata lebih spesifik membahas si suaminya ini dan ternyata itu menurut aku kayak ternyata ini tuh alasannya dia itu kayak nunda-nunda terus kayak gitu. Itu plot twistnya sih. Menurut Oke. aku kayak gitu. Kalau untuk aku sendiri, aku paling suka yang Ibu dan Putra. Yang Oh iya iya ibunya, iya. putranya itu nggak bisa datang ke pemakaman ibunya. Itu juga Oh menurutku iya plot twist, Ki. itu sedih sih. Itu sedih. Dan itu sedikit plot twist juga ya alasan kenapa anaknya nggak bisa datang itu Iya, ternyata, plot wah twistnya ternyata sedih. nggak terduga gitu ya. Itu memang bukan yang plot twist gimana-gimana banget sih. Tapi tetap bikin yang tadinya kita berpikir si anaknya ini buruk gitu ya, Iya iya. durhaka sama ibunya atau gimana, ternyata enggak gitu. Oh sih itu emang kayak ya kita nggak expect gitu kan kalau Iya, iya, ternyata betul. alasannya kayak gitu gitu. Itu Benar sih deh. yang kayak mind blowing ya. Handling Mind betul. blowing banget. Jadi memang banyak cerita di dalam buku ini tuh yang plot twistnya tuh sederhana ya Kia, tapi dapat gitu Iya, ketemu iya. feelnya, Heeh. simpatinya dapat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, misteri. Tuh, tapi ini kayaknya agak spoiler deh. Pertanyaannya itu misteri apa nih yang paling bikin Kiki shock? Kan di sini tuh kayak banyak banget nih yang akhirnya terungkap ya, kayak si hantu itu Ah, ternyata, terus juga banyak lah yang akhirnya terungkap gitu. Nah, mana yang bikin Kiki paling shock gitu? kayaknya sih ya, kalau aku ngeliat dari review orang-orang gitu kan, pasti hal pertama yang dibahas kalau ngomongin buku keduanya ini tuh hantu bergaun putih. Ya, ya, pasti. Itu deh, pasti deh. Kayaknya orang orang juga bakalan apa ya, kalau ngomongin sesuatu yang shocking gitu ya, mereka pasti bakalan ngebahas hal itu duluan gitu. Ya aku setuju sih sebenarnya ya, cuman di sini niatnya ingin mencari topik lain gitu, biar gak spoiler. Jadi kayaknya apa ya yang shocking ya. Jujur sih sebenarnya aku tuh agak lupa sama keluarga yang punya kafe. Jadi awalnya tuh aku ngiranya itu Kazu ya. Kazu itu kan yang bagian kasir gitu ya. Aku ngira Kazu itu ibunya Miki. Waktu baca Yang ini ini aku kan tuh udah kayak mending. Itu spoiler aku nggak tuh apa-apa ya? Spoiler di yang pertama. soalnya kan soalnya aku lupa gitu Iya, iya. kalau apa di buku pertama itu aku kan nggak terlalu terlalu apa nggak terlalu memperhatikan gitu. Jadi aku kayak bentar Kazu ini siapanya Miki juga kayak aku agak bingung gitu kan apa kakaknya Miki ya gitu aku kayak
sebenarnya itu bukan misteri sih, lebih tepatnya kayak silsilah keluarga gitu Oh, kan. sosial keluarganya. Terus di sini sebenarnya sih ya dijelasin di bagian depan itu kan ada kayak diagram Ah, karakter. diagram Nah karakter. ini aku juga pada awalnya tuh kayak skip, nggak Di baca bagian ini. itu. Aku sengaja biasanya kayak gitu tuh, biar nggak kayak apa sih terlalu pusing. Iya, iya, iya. Tapi ini Soalnya kan membantu banget pelafalan sebenarnya. nama Jepang itu emang gimana gitu. Iya, agak ribet. Itu Pelafalan nama Jepang iya emang tadi agak ingat. lupa sih ya. Mm, betul, betul. Kalau Kak Ica misterinya juga itu berarti si hantu bergaun putih Aku itu. tuh ada satu lagi, tapi aku bingung harus omongin di sini atau enggak. Atau aku coba omongin dulu, nanti tinggal di-cut aja gitu ya. Kalau Iya gak apa-apa, iya dah gak terus apa-apa. yang aku kaget itu pas yang di akhir itu kan yang nggak boleh Kazu tuh bilang dia udah nggak bisa nuangin kopi lagi kan. Oh Nah, iya. aku kira itu tuh karena memang udah waktunya si Miki gitu yang untuk gantiin Kazu, tapi ternyata Kazunya ini gitu. Iya, iya, iya. Itu Kayaknya aku nggak apa-apa kaget. sih ini dimasukin ke video. Gak apa ya? Nggak apa-apa sih Tapi aku gak kayaknya. usah sebut, atau aku sebut aja. Kenapa alasannya, Nah, reasonnya kenapa nggak usah deh, Kak. iya. Ternyata itu Iya, itu, alasan. itu emang keren. Itu aku kaget sih kayak, hah? Terus jadi bertanya-tanya juga kalau dia jadi kayak gitu gitu nanti cerita berikutnya Heeh. bakal dibawa kemana gitu. Bakalan gimana gitu. Bakal gimana? Apa, soalnya kan kalau nggak salah di English versionnya ada 5 buku nggak sih? Iya kalau nggak salah ya udah 5 buku apa empat Ada apa 5 ya? 5 ya udah keluar ya. Pokoknya ada banyak. Ada Pokoknya ada banyak. banyak gitu kan. Nah, terus aku mikir apa mungkin di buku-buku selanjutnya itu timelinenya beda. Jadi bukan dari apa ya? Jadi Kazu udah nggak jadi kasir lagi gitu. Bisa jadi ya. Jadi Bisa udah jadi ganti ya. peran utama gitu ya. Ya udah makin Ganti. ke depan lagi gitu. Udah makin masa depan lagi. Benar-benar bisa bisa jadi bisa jadi bisa jadi. Iya sih. Soalnya nggak Ini mungkin kita tebak-tebakan aja ya. ya Ini kita teman-teman karena tebak-tebakan kita belum doang. baca Iya. baca bukunya. Nah itu sih yang bikin aku shock gitu karena oh Mm-mm. ternyata dan apa namanya si tokoh cowoknya ini yang detektifnya itu langsung ngeh gitu ya bisa langsung Ah, ah, ah. hanya karena dia Iya, ngobrol sama seseorang di masa lalu dia langsung tahu oh ternyata Kazu begini gitu. iya, iya. Itu kok bisa tiba aku sampai baca ulang berkali-kali karena takut itu typo, takut Apa itu typo? typo, salah salah nulis Ah, gitu. ah, ah. Ternyata Iya, emang iya. benar si Kazu Ternyata gitu. emang seperti itu gitu kan. Oke. Nah, terus aku juga penasaran nih. Kita skip dulu deh yang ini ya, karena ini kayaknya agak spoiler juga tentang Oke. konsep konsep memutar waktu yang ada di cerita ini menurut Kiki kayak gimana sih? Aku jelasin dikit ya. Kalau Hmm. kalau aku tuh mikirnya, aku bertanya-tanya. Misalkan nih, aku adalah Kazu misal. Terus Kiki ini adalah seseorang yang ingin kembali ke masa lalu gitu kan. Nah terus misalkan hari ini aku nuangin kopi nih buat Kiki. Terus akhirnya Kiki pergi ke 2 tahun lalu misal. Nah di sana Kiki ketemu Iya. aku lagi gitu. Ketemu aku. Ketemu Ah, aku yang ah, 2 tahun iya. lalu. Nah yang jadi Ah, ah. pertanyaan aku itu, apakah aku yang di zaman sekarang itu ingatannya 2 tahun lalu itu ada Kiki atau enggak gitu. Nah itu yang bikin Oh aku tuh iya kayak sih. bingung gitu sih sama Ah, sistem ah. memutar waktunya ini gitu. Iya. Nah kalau Iya menurut Kiki sih. gimana? Soalnya kalau kita ngomongin time travel gitu ya, kayaknya kan kalau di novel-novel lain atau aku bahkan pernah baca komik juga tuh yang ke Ya, apa ke time travel gitu kan. Cuman si tokohnya ini tuh bisa mengubah masa depannya gitu. Ya karena kan kalau sesuatu di masa lalu dianggap aja nggak ngelakuin sesuatu gitu kan di masa lalu, otomatis ada hal-hal yang di masa sekarang ini kan nggak ada gitu kan. ya, ya, Jadi itu sih agak itu ada sebenarnya lebih make sense menurut aku. ya, make Lebih make sense. sense kayak gitu. Meskipun kembali ke masa lalu itu memang nggak make sense sih ya. Cuman maksudnya Cuman maksudnya itu ketika orang udah ngerubah sesuatu itu kan otomatis nanti ke depannya ya pasti ada yang berubah gitu. Hmm. Jadi kayaknya agak-agak make sense-nya di situ sih. Dan aku juga bingung sih impresi tokoh-tokoh yang di masa lalu gitu kan.
Mhm. Karena kalau kita ngelihat narasinya ya, misal kita yang kembali ke masa lalu gitu kan di Iya. kafe, yang orang-orang di sekitar kafe tuh udah kayak tahu gitu loh Iya, kalau itu. oh kayaknya ini orang dari masa depan. Kok, ya pertanyaan aku kok bisa tahu gitu? Nah, itu Ki, aku juga bingung. Kok bisa tahu gitu? Berarti Iya, di ingatan si orang yang zaman sekarang itu berarti kayak gimana gitu? Kalau udah tahu berarti kemungkinan heeh, di masa depannya di ingatannya dia, oh dulu aku pernah ketemu dia di 2 tahun lalu iya gitu. iya Agak iya. aneh gitu ya. Kayaknya sih ya menurut apa sih namanya? Tafsiran, tafsiran Iya. sendiri gitu. Kan Iya. kalau yang di sini ini kalau yang si tokohnya itu datang ke masa lalu atau ke masa depan itu kan kayak ada asap-asap, awan Ya, atau apa gitu kan. sepop ya, Mereka wujudnya jadi kayak asap dulu gitu. ya. Kayaknya orang-orang kayaknya notice deh. Itu ada asap itu. Itu ada asap kayaknya ada yang datang gitu kan. Kayaknya Oh gitu iya ya, sih. bisa jadi, bisa jadi. Cuman aku berharap di buku-buku selanjutnya itu diceritakan gitu ya. Ketika orang itu datang dari masa lalu atau masa depan gitu. Jadi kayaknya aku pengen tahu aja sih impresi mereka itu loh gimana. Tahu Orang-orang nggak sih yang Kak ngeliat maksudnya Kak? gitu ya. Cuman maksudnya itu kayak wah ada orang yang datang nih, ada orang yang datang nih kayak gitu itu loh. Kayaknya nggak Bukannya ada dijelasin ya deh di di sini. sini ada tahu Ki yang Di mana tuh? halaman-halaman terakhir yang pas si detektif itu ke masa lalu itu kalau nggak salah ada Mm-mm. tuh orang yang eh kaget. Ini udah running out of time nih. Oh iya, iya sih. 10 menit lagi Ki, kita harus end this meet. 10 menit lagi. Oh Gak my apa-apa, god. lanjut dulu aja, lanjut dulu aja. Ini kayaknya gara-gara tadi sih. Gak Prepare. apa-apa, gak apa-apa, santai aja. Nanti deh 2 menit kali ya, atau semenit kita stop dulu. Yang itu Ki, yang di akhir itu halaman berapa ya? Ingat nggak? Yang mana Kak? Yang Yang si detektif balik siapa ke sih? masa lalu. Nah, itu Iya. kalau nggak salah pas dia datang ke masa lalu itu ada yang kaget karena apa namanya? Ada yang kaget karena ngelihat tiba-tiba muncul orang gitu. Oh, oh ini nggak sih? Nama Orang. detektifnya itu Kiyoshi bukan? Ah, Kiyoshi. Kiyoshi kan? Di halaman 176. Ya 176 aku ya. agak laki nih. Tiba-tiba nemu. Langsung nemu. Itu Nah, ini nih. di bagian yang iya kan? Di Ya, bagian ini nih. di bagian ini benar. Benar ada orang muncul Benar-benar katanya. ada orang yang muncul. Ya aku laki nih. Tiba-tiba nemu halaman itu. Iya ya kayaknya itu sih. Ya, mereka Kayaknya ini ada juga yang nyadar. uh, kayak apa sih? Rasa ingin tahu dari yang punya kafe kayaknya sih. Ya, betul. Mungkin pada saat itu anggota keluarga di kafe ini nggak dikasih tahu secara keseluruhan gitu ya. Oh iya, Kalau iya, kafe benar, benar, ini benar. ajaib. Kayaknya Iya, pada iya, tahun iya. segitu emang belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Kayaknya Belum, kayak belum gitu. semua orang yang tahu. Mm-mm. Dan aku juga jadi kadang mikir sih, Ki, apa jangan-jangan sebenarnya kan kembali ke masa lalu ini nggak bisa ngubah apa-apa ke masa depan gitu kan ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kayaknya kembali ke masa lalunya itu ini tuh kayak cuma apa ya, bukan bukan bohongan juga, tapi kayak apa Kayak ya, kayak sia-sia gitu ya. bukan kayak sih, jadi kayak kayak memang Kayak sia-sia. tapi memang kesannya kayak sia-sia gitu ya. Tapi kayaknya Iya. memang ini tuh dibuat bukan buat orang yang udah meninggal gitu, tapi memang dibuat buat orang yang masih hidup yang pengen menghilangkan rasa penyesalannya gitu loh. Jadi ada Iya. diadakan pergi ke masa lalu, tapi kayaknya ini tuh bukan masa lalu gitu. Kayaknya tuh ini tuh mungkin dibawa ke ruangan apa gitu, yang keingatannya dia yang mana di masa lalu gitu. Tapi sebenarnya itu bukan masa lalu yang benar-benar masa lalu gitu. Makanya Iya, iya. masa depan tetap nggak keubah gitu. Oh, I Mungkin aja see. kayak gitu. Teori ya jadinya, berteori. Berteori. Ini berteori. Tapi sebenarnya Mungkin ya gimana Ki? mungkin Toshikazu Kawaguchi bisa menjelaskan. Mungkin. Tapi Iya ya, iya ada strukturnya gitu sih harusnya. Mungkin harusnya maksudnya ada. ceritanya ini apa ya? Backupnya itu apa gitu? Backup Backup. bisa dijelaskan. Ya benar-benar. Tapi sebenarnya nggak apa ya namanya.
masalah-masa lalunya ini nggak yang bukannya hal yang memusingkan dan untuk dipikirkan sih sebenarnya ya. Karena Iya, aku yang setuju. paling utama sih memang lebih ke cerita kehidupan orang-orangnya Iya, sih. heeh. Jadi kadang kan Lebih kita apa ya? Lebih light gitu. ya Lebih lebih light. like bener-bener bukan yang jadi penuh teori gitu sih sebenarnya. Bukan kayak novelnya Keigo Higashino ya. Ya, bukan, bukan. Kalau ini tuh Bukan ya. benar light, light Iya, banget. iya. Kalau dipikirin, Mm, nggak seberat itu juga sih. seberat itu benar. Heeh. Oke, aku masuk pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya tinggal 2 pertanyaan lagi sih yang aku siapin. Nanti mungkin ada pembahasan dari Kiki yang mau dibahas Oh iya, eh, boleh. habis ini kali ya. Satu lagi deh, ini sebelum kita end meetingnya dulu. Kiki tau gak sih kalau buku ketiga itu kafenya beda? Oh, iya kah? Iya, Wow, aku baru tahu. aku lihat dari review orang sih. Jadi buku yang ketiga itu kan judulnya beda nih, Dona Dona. Dona-dona itu ya. Dona Dona itu. Jadi itu tuh Dona-dona. kafenya emang namanya Kafe beda. eh, dia di Oh. Hokkaido. Kalau ini kan di Oh. Tokyo. Kalau yang Ah, Dona ah, Dona itu di ah. Hokkaido gitu. Nah makanya aku jadi penasaran pengen baca buku ketiganya. Oh iya iya. Berarti semuanya baru dong di situ. Kayaknya sih gitu. Harusnya sih iya ya. Semua baru. Atau Tapi mereka pindah. bisa jadi Atau nih. mereka pindah. Oh, Tapi aku jadi bentar penasaran Kak, bentar. Kayaknya ada teori sih. gimana gimana. Kazu itu kan, Kazu akhirnya kan punya sesuatu kondisi yang baru tuh. Kayaknya kondisi itu sih yang bikin dia harus pindah. Oh, bisa jadi Teori. ya. Kayaknya teori itu. Iya sih. Atau mungkin yang kafe funikula yang di Tokyo ini harus ditutup atau renovasi atau apa gitu. Bisa Buka jadi. cabang, buka cabang, Buka cabang. buka Lucu juga ya, buka cabang cabang. ya. Soalnya aku juga agak bingung. Soalnya kan kalau di bagian pinggir ini kan kayak bagus gitu kan, funikula, terus nama nama judulnya gitu kan. Ya. Terus yang buku ketiga kok jadi dona-dona, kayaknya kan kalau dipasang kan kayaknya agak Oh, lucu. jomplang gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Iya. Ternyata itu memang, wow, aku baru tahu sih. Soalnya aku emang gak cari tahu sama sekali gitu di buku ketiganya. Aku juga sebenarnya nggak terlalu banyak nyari tahu sih, cuma baca review aja gitu di IG. Mencari view orang-orang gitu ya. Jadi, karena aku penasaran ini yang ketiga bahas apa ya gitu. Terus pas aku baca Ah, lagi, ternyata beda kafe gitu. Tapi beda. memang agak aneh sih kalau kafe ini tetap dilanjut ya dengan ending yang cukup di buku yang Ah, kedua. Kayaknya emang paling benar ganti kafe ya. Inti kafe. Ganti kafe. Kayaknya sih, iya iya iya, make sense juga. Atau perlu kita baca barengan lagi? Boleh, boleh tahun depan ya. Boleh ya. Iya, kita coba ini. Kita Terus coba. kita compare lagi. Kita Boleh, boleh, compare. boleh banget. Kita compare dengan teori-teori kita sekarang. Iya iya iya, iya. Wah, keren juga ya. Ternyata kita selain membahas bukunya, membahas teorinya juga. Ini aku jarang sih berteori gini. Teori. Iya, Berteori, tapi sepertinya jawabannya udah ada. Kalau udah baca buku tiga, kayaknya udah ada. iya, nggak ada. Iya, iya, iya. Biasanya di channel aku kalau aku berteori itu lebih spoiler sih. Jadi dijelasin banget gitu. Iya, iya. Aku sering dulu waktu itu apa kayak Oh, teori tentang novel apa gitu. Cuman kan ya otomatis aku harus jelasin spoiler. secara iya spoiler gitu. Jadi nggak bisa kayak Gak apa-apa. gitu. Oke, yang ini tetap gak kita spoiler biar orang-orang seru ya. Nah, Mm-mm. ceritanya. Siapa tahu ada yang nggak tahu gitu kan kalau ternyata Iya ini buku sih. kedua gitu. Sayang ya kalau dapet spoilernya di Iya, tengah. heeh. Oke, paling satu lagi dari aku. Ini mau kita end meeting dulu atau gimana? Tinggal berapa menit ini Kak kalau di Dua sini? menit. 2 menit lagi. 2 menit, cukup gak ya? Kayaknya di Udah, end meeting nggak apa-apa sih di end meeting. kalau Oke, mau. boleh, boleh. Nanti aku iniin lagi. Biar Aku kita lebih lebih banyak lebih tenang ya, lebih tenang anunya. ya. Iya. Ya. Oke, siap. Aku end meeting dulu ya. Oke, pertanyaan terakhir adalah, kan di bagian akhir tuh kayak hantu di toko itu tuh berubah jadi uap juga gitu, terus menghilang. Nah, menurut Kiki apa? Iya. Apakah dia benar-benar menghilang? Atau akan ada lagi di selanjutnya?
Agak susah ya pertanyaan. Enggak, Soalnya kira-kira. aku juga bingung sih sama hantu ini gitu ya. Heeh. Maksudnya dia ini tuh dia kan dikasih tahu kalau dia itu 1 kali dalam 1 hari bakalan ke toilet gitu kan. Mhm. Nah terus berarti dia itu ketika kafe tutup dia juga ada di situ berarti ya? Iya, heeh. Iya ya, di Agak situ. serem sih, agak serem sih. Jujur aku tuh ngebayangin apa ya, visualnya gitu loh. Apakah dia ini tuh digambarin kayak menyeramkan atau kayak cuman kayak apa sih, ya wanita Jepang pada umumnya gitu, Kayaknya yang cantik sih, pakai kayak baju di putih bayangan gitu. aku Iya ya, cantik. aku bayangan aku juga cantik gitu. Kayak yang mukanya yang lebih pucat, soft gitu Iya, kan. betul-betul. Aku juga bingung sih, maksudnya tuh soalnya aku tapi nggak tahu kenapa ya, ketika dia itu datang dari toilet, Mhm. dia kan mesti bilang, "Minggir," gitu ya. Iya, iya. Itu vibe-nya tuh kayak serem gitu, "Minggir." Kayak serem Kayak gitu menurut aku ya. iya sih, kayak serem sih. Kayak apa namanya, Cuman kayak judes gitu ya, kayak heeh, galak. apa ya, apalagi ini kan hantu ya, hantu kan kalau di cerita-cerita kan bisa melakukan apapun gitu kan. Jadi maksudnya Iya, dia iya. itu bisa kayak jadi jahat banget gitu. Nah aku tuh takutnya dia tuh jadi jahat gitu. Oh, iya, iya, Dan iya. kalau ditanya apakah hantu ini hilang, tahu ya. Jujur aja aku nggak tahu sih. Bingung sih, tapi Soalnya kalau agak complicated ya hantu iya, ini. iya, bener, agak complicated. Kayak aku Heeh. kaget di akhir dia tiba-tiba ada dinarasiin kan kalau dia berubah jadi uap itu kan, terus dia Mhm hilang mhm gitulah mhm. uapnya. Nah, aku tuh Jangan-jangan apa nih? dia pindah ke Donadona. Bisa Hantunya jadi, pindah. Bisa jadi sih. hantunya pindah, iya. Soalnya aku ngerasa kok kayak agak kurang gitu, kok bisa hantu tiba-tiba hilang Heeh. gitu. Kayak pengen ada penjelasan lain lah, nggak yang langsung tiba-tiba Coba aku hilang cek gitu aja. lagi. Di dalam buku ini kan hantunya kayak tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Kayak kenapa Oh iya iya. nggak ada cerita tambahan lagi untuk si hantunya belum dia hilang gitu. Iya, atau mungkin di suatu buku bakalan dijelasin lebih lanjut tentang hantunya Hantu ini. itu ya bisa Mungkin jadi sih, specifically ngebahas hantunya. bisa jadi sih. Kayaknya emang kita Dan harus baca dulu buku apakah ya gitu. ya, dan apakah buku ketiga itu akan ada hantunya juga gitu kan? Nah itu Karena juga beda tempat harusnya beda peraturan sih. harusnya Harusnya. ya. Kalau masih sama berarti fix buka cabang. Fix buka cabang Buka maksudnya. cabang. Iya sih, soalnya aku juga bingung. Aku baru tahu sih kalau Dona-Dona itu ternyata beda, beda tempat. Udah. Soalnya kalau dilihat dari cover emang beda sih, jujur aja. Iya ya. Dona-dona tuh Heeh. kayak gimana sih cek gitu. Dona-Dona itu vibe covernya kayak di kuil atau di mana gitu ya. Pokoknya jalanannya tuh beda. Aku soalnya melihat dari cover buku kedua ini, dia kan kayak di perumahan gitu ya. Perumahan. Oh iya, So, bener. heeh. Kalau Dona-Dona tuh lebih kuno gitu Kayak di ya. gunung-gunung Vibe gitu ya. dari covernya, kayak lebih kuno gitu. Iya. Lebih kuno. Emang bukan di kota gitu kan. Mm-mm, mm. Oh iya benar. Dan apakah mereka jualan kopi? Karena siapa tahu mereka jual sesuatu yang lain gitu. Apa ya? Teh. Diganti. Kayaknya tetap kopi sih. Dorayaki, Dorayaki, Dorayaki jadi Doraemon. Dorayaki. Aku jadi apa? Sweet bean paste. Beda topik. Iya beda tuh. Beda topik. Tapi vibes-nya makanya sama ya. Mm-mm. Iya 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 benar. Berarti itu masih Kalau menurut Kak ada Ica lagi. gimana itu? Si hantu itu. Kayaknya kalau menurut aku bakal ada lagi sih. Tapi Ada entah lagi ya, gimana, iya. entah gimana bisa. Heeh. Soalnya agak apa agak ini kan Agak hantu janggal gitu ya. agak janggal Agak janggal. gitu dan hantu ini tuh kan penting gitu lah ya. Penting kan. Ah, iya, iya. Tokohnya Heeh. tuh penting gitu di dalam cerita. Iya, iya. Jadi kayak tiba-tiba menghilang gitu aja kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya ada lagi mungkin. Nggak tahu sih. Ada reason gitu ya. Iya. Ya kita tetap harus baca Sanchez sih Ki, supaya tidak bertanya-tanya. Dan sebenarnya aku tuh agak lumayan bingung sih. Karena novel ini tuh kan, kita ngomongin versi Inggris ya. Ya, Versi Inggrisnya dia kan banyak gitu. Apakah narasinya tuh masih sama gitu? Kalau masih hmm, sama apa enggak bosen ya? boring gitu ya.
maksudnya ini sama ini, ada 4 bab gitu kan. Terus seingat aku judul babnya juga sama. Ya enggak sih? Kayak ada sahabat, Oh terus iya, ada ibu anak, kan hampir mirip ya, maksudnya sama. mirip sama yang Apakah di pertama. buku-buku selanjutnya itu sama lagi gitu? Semoga Nggak tahu beda ya. ya. Kita mengharapkan sih Iya sih, ada perbedaan ada ya. sesuatu yang berbeda gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Oke, paling itu aja sih Ki pertanyaan dari aku gitu. Kalau dari Kiki adakah yang mau dibahas juga tentang Oke. furniture-furniture? Kalau yang mau aku bahas kayak ini jujur sih, ini kayaknya aneh ya buat orang lain ya. Dan aku juga pernah ngomong di reading vlogku itu yang ngebahas tentang novel ini. Kalau di video itu aku bilang kalau novel ini harus dibaca berurutan. Oh iya iya. Kayaknya semua novel itu emang harus dibaca berurutan gitu kan. Cuman aku kayaknya mau menjelaskan lagi gitu di sini. Hmm, Soalnya di buku pertama itu bener-bener tiap bab itu ceritanya beda-beda dan gak nyambung gitu loh. Kayak ya udah beda banget gitu. Meskipun memang mereka masih terikat di kafe funikula ini gitu kan. Cuman ya beda karena orang yang datang tuh beda, konfliknya mereka tuh juga beda gitu kan. Jadi makanya waktu aku pertama kali mau baca ini, aku ekspektasinya itu paling ya, oh beda lagi ini paling kayaknya gitu kan. Cuman di sini dia itu lebih ada benang merahnya. Nah itu menurut iya. aku lebih unik sih. Kalau di funikula yang pertama, itu bahkan aku sampai bilang di video review yang di buku pertama gitu kan. Iya. Kalau novel itu boleh banget dibaca acak gitu, terserah suka-suka mau dibaca dari mana aja gitu. Cuman ketika aku baca yang ini, ternyata aku salah. Cuman nggak tahu ya, kalau yang di ini nih emang harus banget dibaca urut. Iya. Karena meskipun tokoh-tokohnya beda, ada satu dua hal yang menyambungkan Iya gitu. iya. Dan itu menurut Benar-benar. aku juga bisa jadi plot twist, terus juga bisa jadi apa ya, kayak hubungan antar tokohnya tuh jadi makin kerasa. Itu sih menurut aku ya. Jadi kayaknya buku ini emangnya kayaknya lebih improve dari buku pertamanya sih, bisa kalau kalau bisa aku bilang ya. Iya, setuju Kayaknya itu setuju. aja sih, Kak. Ah, ah. Lebih ya itu tadi lebih dapat gitu nuansanya, sedihnya dapat, terus vibe ngopinya tuh juga Iya. berasa gitu menurut aku. Benar-benar. Aku juga setuju sama Kiki soal buku ini tuh ada benang merahnya dan lebih improve dari yang pertama karena Iya, iya. tambahan dari penulisnya di buku kedua ini tuh membuat buku ini tuh terasa lebih beragam ya guys sih Ki? Kayak lebih Mm-mm. kaya gitu. Kalau di yang pertama kan kayak udah aja gitu cerpen cerpen Iya, cerpen cerpen udah, gitu kan ya. iya gitu. Heeh. Tapi kalau di situ kayak terhubung gitu ada hubungannya gitu. Iya, iya. Oke, ada lagi Ki yang mau dibahas? Apa ya, mungkin Kak Ica pernah apa sih membaca atau melihat sesuatu yang premisnya mirip-mirip funikula gitu, kayak tentang time travel atau apa gitu, Apa ya? Paling ya itu sih yang kayak Gogosino paling yang mirip. kayak Yang di sini ya. iya yang keajaiban Namiya itu. di Yang Namiya. di toko kelontong Namia. Hmm. Kalau dibandingkan sama itu, Kak Ica lebih suka mana? Sama funikula. Kalau buat aku yang paling berkesan ini Kulikula dibandingkan yang Ini ya. iya. Nah, kenapa mungkin Iya. karena yang Namia itu tebel ya. Jadi Iya, kayak tebel banget. terlalu tebel gitu untuk cerita yang light gitu. Kalau ini kan Bisa eh, dibilang iya sih. emang sederhana tapi dia emang diimbangi dengan cerita yang halamannya yang tipis jadi emang Hmm. cukup gitu porsinya. Iya. Mhm. Terus aku juga ingat sih waktu baca Namiya itu ebook. Jadi kan Oh kayaknya iya bener-bener sama aku juga di ebook aku ebook ya Allah kayak pusing gitu sih. sih. Karena kayak ini mau kemana? Iya Ini ceritanya mau bener-bener kemana gitu. bener-bener betul, betul. Terus di bagian awal tuh aku ingat banget langsung disodorin nama-nama tokoh gitu kan. Jadi itu kayaknya bentar. Ini ngapain gitu. Cuman Bener-bener emang heartwarming sih ceritanya. heartwarming sih. Dua-duanya Dan dua-duanya itu kayaknya emang. skalanya lebih luas gitu. Menurut aku Nah skalanya lebih betul luas sebenarnya di luas di Namiya. Uh-uh. Nggak bisa dibilang like juga sih sebenarnya nggak bisa sih ya Namiya sih. itu ya. Mungkin karena penulisnya. Maksudnya Karena penulisnya penulisnya kan kayak gitu. image-nya thriller gitu kan. Jadi Iya kayaknya untuk ukuran kayak Goiga Shino itu mungkin like. Cuman kalau dibandingkan sama ini,
ya ini lebih ringan lagi Lebih ringan. gitu kan. Betul, betul, betul. Mm. Kalau baca buku itu intinya nggak perlu mikir gitu. Intinya dinikmati aja. Gak perlu Sambil mikir, minum iya. kopi gitu. Karena emang nikmatnya Bener, di situ bener, ya, Ki bener. ya. Dibaca sambil minum kopi, dinikmati aja udah. Iya, lebih apa ya? Vibe-nya lebih kerasa gitu. Lebih kerasa, betul. Heeh. Oke, ada lagi? Apa kita Kayaknya cukupkan sudah sampai sih itu aja ya. oke. Ternyata lumayan lumayan juga ya kita bahasannya. Terima kasih Mm-mm. Kiki yang sudah mau diajak baca bareng Oke. dan juga diskusi penicula-penicula. Aku kalau nggak diajak baca bareng sama Kiki, kayaknya ini nggak akan aku baca-baca sampai kapan mungkin ya. Iya, iya. Aku awalnya juga kayaknya ya udah deh kita stop aja di buku pertama gitu kan. Soalnya Iya, buku pertama biasa aja menurut aku gitu kan. Kalau nggak dipaksa kayaknya ya gitu sih. tapi Kalau sekarang udah kedua baca kayaknya aku yang juga kedua, pengen baca yang ketiga. ingin baca yang ketiga. Ya Pengen baca yang sama ketiga. sih. Aku juga penasaran jadinya. Iya. Oke, jadi kita cukupkan aja sampai sini diskusinya. Nanti akan ada bahasan yang menarik juga di channelnya Kiki, Rizky Octavian. Boleh dikunjungi juga, nanti aku akan taruh juga di description box. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Kiki, sampai jumpa. Oke, Dadah. terima kasih Kak. Oke, Kiki, aku juga mau nanya, rating Kiki untuk Funicula yang kedua ini berapa? Aku ngasih 5. Berarti 5 bagus banget berkesan sih. ya? Bagus banget ya? Iya, ini berkesan banget. Dan aku kalau di sini tuh karena tadi yang aku bilang ya, kalau ini itu harus dibaca urut, jadi kan kayaknya nggak ada sesuatu yang memisahkan gitu kan tiap cerita. Dibandingkan kalau yang buku pertama, di buku pertama itu aku ngeratingnya tuh per cerita. Per bab tuh aku Oh, rating gitu. ya, ya, Jadi ya, kayaknya kan paham. ada yang aku suka banget, ada yang enggak gitu. Cuman kalau di sini awalnya tuh aku mau kayak gitu juga gitu, mau per cerita gitu kan. Setelah aku baca sampai selesai, tahan-tahan tuh, oh ternyata ada sesuatu yang nyambung. Jadi aku ratingnya keseluruhan deh, akhirnya 5 gitu. Emang Nah, berkesan sih. iya, iya, keren. Aku juga kasih 5 bintang karena aku mendapatkan apa ya, hal yang menurut aku lebih baik dibandingkan buku pertamanya gitu. Jadi itu kayak harus Hmm. diapresiasi gitu nggak sih Iya, menurut? iya, iya. Iya. Karena emang lebih bagus dari yang pertama sih menurut aku juga. Heeh. Aku lihat di Goodreads juga Lebih besar. tinggi sih ratingnya ini. Heeh, tinggi banget. Berarti memang banyak yang suka gitu ya sama buku kedua ini. Iya, soalnya emang banyak, bisa aku bilang knowledge baru. Ya, Knowledge betul-betul. baru. Banyak knowledge baru, informasi baru. Banyak hal yang lebih aku nggak tahu ya. Pokoknya di buku pertama itu kayaknya lebih panjang gitu. Cuman kayaknya ya biasa aja gitu. Iya, iya. Ngerti, ngerti, ngerti. Heeh, heeh. Kayaknya ya itu sih. Mungkin ini udah improve. Harus Nah, kita apresiasi kan berarti. Gitu. jadi kasih 5 bintang. Keren. Heeh.